Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Anisatu Zaida dengan NIM A1D125116 dan teman saya. Saya Farah Salsabila dengan NIM A1D125046. Dan saya Larasati Khairunisa dengan NIM A1D1259096. Jadi pada kesempatan kali ini kita bertiga akan melakukan diskusi dari bab 1 dan bab 2, yaitu bab 1 dari buku Filsafat Pendidikan menurut Ajaran Islam, yang khusus membahas landasan filosofis pendidikan Islam. Di bab ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi berpikir bukan hanya bagi mata kuliah filsafat pendidikan, tetapi juga bagi pembentukan identitas kita sebagai calon guru sekolah dasar. Melalui diskusi ini, kita tidak hanya akan membahas konsep secara teoritis, tetapi juga mencoba memahami makna dan implikasinya dalam praktik pendidikan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Diskusi akan kita arahkan pada pemahaman yang mendalam, reflektif, dan aplikatif. Jadi nanti kita ganti-gantian nanya kan? Aku dulu nih ya. Di bagian 1 yaitu hakikat manusia dalam pandangan pendidikan Islam. Sebagai pembuka materi, kita akan memulai dari pertanyaan yang paling mendasar dalam filsafat pendidikan, yaitu Nggak usah lah, aku baca ini sebagai pembuka materi aja. Kenapa sih biar panjang? Ya. Aku juga males loh sebenarnya. Kelihatan banget nggak AI-nya? Bapak tuh benci loh kalau kita lihat AI gitu. Enggak. Kenapa kamu bilang? Potong aja. Ini apa nih? Klik ya? Aku nanya ya, siapakah manusia yang menjadi subjek pendidikan itu sendiri? Untuk itu, kok gini sih? Ini Ini ya, jika kita berbicara tentang hakikat manusia. Siapa manusia yang menjadi subjek pendidikan itu sendiri? Jika kita berbicara tentang hakikat manusia dalam pendidikan Islam, maka kita harus memulainya dari pemahaman bahwa manusia bukanlah makhluk yang netral, apalagi kosong. Dalam Islam, manusia dipahami sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah, yakni potensi bawah yang suci, cenderung kepada kebenaran, dan memiliki kesiapan untuk menerima nilai-nilai ilahiyah. Fitrah, maksudnya gimana sih? Fitrah berarti bawaan yang suci, cenderung kepada kebenaran. Nah, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwa fitrah Allah adalah dasar penciptaan manusia, di mana artinya sejak lahir manusia telah membawa potensi keimanan, moralitas, dan rasionalitas. Namun, potensi tersebut tidak otomatis berkembang dengan sendirinya. Harus sekolah dulu ya. Ya, disinilah letak urgensi pendidikan. Pendidikan bukan bertugas mengisi manusia, tetapi melainkan menjaga, mengarahkan, dan menumbuhkan fitrah tersebut agar tidak menyimpang akibat lingkungan, kebiasaan buruk, atau sistem pendidikan yang keliru. Coba. Ingin menambah Urgensi pendidikan bukan bertugas mengisi. Saya ingin menambahkan. Jadi nggak cuman mengajarkan. Saya juga ingin menambahkan. Nah, saya juga ingin menambahkan, selain sebagai makhluk yang berfitrah, manusia juga diberikan kedudukan yang sangat mulia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Gimana bunyinya? Coba cari. Bunyinya Ya, Baca kita ini. nengok aja. Nengok Gimana? apa ayatnya? Dan apa? artinya aja. Al-Baqarah ayat 30. Surah pakai iya. Surah Al-Baqarah ayat ayat 30. 30.
ayat 30. Nah, Apa nih? Menjelaskan tentang dialog antara Allah dan malaikat mengenai rencana penciptaan manusia atau Nabi Adam sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dan ini menegaskan kedudukan istimewa manusia, tanggung jawab menjaga bumi, serta yang dibalas dengan ilmunya yang tak terbatas. Kalau empat Ya, bacanya. apa ini poin-poin penting? Poin-poin pentingnya tentang penciptaan manusia sebagai khalifah, dialog Allah Allah dan malaikat. memberitahukan kepada malaikat bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, yaitu Pengelola bumi. wakil Yaitu atau pengelola bumi yang bertugas memakmurkan sesuai syariatnya. ya. Juga mengajarkan tanggung jawab. Berarti kita makhluk Allah yang paling pintar ya? Iya. Mana? Juga tentang tanggung jawab lingkungan. Maka Nabi sempat Adam. bertanya dengan penuh kekhawatiran apakah manusia hanya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sementara malaikat merasa lebih patuh Dan dan bertasbih. ilmu Allah yang mutlak. Allah menegaskan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yang menunjukkan bahwa Penciptaan manusia itu memiliki hikmah besar di balik potensi negatifnya. terus tanggung jawab lingkungan juga. Konsep khalifah mencakup menjaga kelestarian bumi dan menghindari kerusakan seperti pertumpahan darah dan kerusakan alam. Penciptaan Adam alaihissalam, ayat ini apa itu? Memulai kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama Lanjut. dengan pengetahuan. Lanjut aja. Status khalifah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. Jika dikaitkan dengan pendidikan dasar, maka anak SD sejatinya sudah mulai diperkenalkan pada konsep tanggung jawab, kejujuran, dan amanah. Pendidikan Islam tidak memandang anak sebagai belum apa-apa, melainkan sebagai calon pemikul amanah yang sedang dilatih. Oleh karena itu, guru SD dalam perspektif Islam bukan sekedar mengajar mata pelajaran, tetapi juga membina karakter, teladan adab, dan penuntun akhlak. Mana itu? Aku nanya nggak sih? Simpulan. Dari penjelasan dulu dapat kita coba mau baca Kamu enggak? kamu aja lah. Kamu enggak? Kayak dari penjelasan kalian berarti dapat aku pahami gitu. Kan kamu yang nanya kan? Oh, dari penjelasan kalian tersebut sama yang sama-sama kita baca tadi, dapat kita pahami sama-sama bahwa manusia dalam pendidikan Islam dipandang sebagai makhluk yang berpotensi, bermartabat, dan bertanggung jawab. Maka pendidikan tidak boleh merendahkan anak menjadi sekadar objek hafalan atau angka nilai semata. Terus yang bagian 2, bagian 2 hakikat ilmu dalam pendidikan Islam. Gantian siapa yang mau nanya? Aku aja kan? Pelan aja, Bet. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai hakikat ilmu. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Untuk itu saya baca nggak tuh? Mana? Bisa kan? Untuk itu saya baca. Ya, siapa yang mau jelasin? Kamu maunya aku atau dia? Untuk itu saya persilahkan kepada saudari Laras untuk menjelaskan apa itu, Mengenai hakikat ilmu ya dalam Islam. menjelaskan mengenai hakikat ilmu. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hakikat ilmu dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, ilmu dipahami bukan sekedar kumpulan informasi, tetapi juga sebagai cahaya yang menerangi akal dan menuntun perilaku manusia. Ilmu memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Sumber ilmu dalam Islam bersifat integratif, yakni berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Wahyu memberikan arah kebenaran dan nilai. Akal berfungsi mengolah dan memahami,
sedangkan pengalaman menguji dan membuktikan realitas kehidupan. Perintah pertama yang diturunkan Allah yaitu Iqra dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cari Ya, cari. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tentang wahyu pertama yang menekankan perintah membaca belajar demi ilmu pengetahuan dengan menyebut nama Allah pencipta manusia serta peranan Allah sebagai sumber ilmu melalui perantara pena. Itu isi surah Al-Alaq. Kandungan Ini surahnya ayat ini menegaskan pentingnya literasi, guys. membaca dan Iya. belajar. Pentingnya literasi, pengamatan alam semesta, serta kerendahan hati bahwa manusia diajarkan ilmu yang tidak diketahui. Yang terdapat poin yaitu tentang Perintah membaca membaca dan dan belajar belajar. Poin ayat 1 utama. sampai 3. Kata Iqra bermakna Membaca, meneliti, memahami baik secara tekstual maupun kontekstual tanda-tanda kebesaran Allah alam dan Penciptaan diri manusia. manusia. membaca Di dengan mana? nama Allah maksudnya. Karena itu prosesnya itu menuntut ilmu harus dilandasi dengan spiritualitas tauhid dan mencari ridho Allah. Oh, berarti kita menuntut ilmu itu harus diniatkan untuk Allah. mencari ridho Allah. Iya, hanya karena Allah. Ya, guys. Kemuliaan Allah dan ilmu. Allah mengajarkan manusia ilmu Pengetahuan pengetahuan melalui perantara pena, atau tulisan dan atau melalui teknologi. teknologi di zaman sekarang. Memberikan pemahaman atas apa yang Sebelumnya tidak diketahui. Secara keseluruhannya apa tuh? 5 ayat pertama ini Menandai dimulainya kerasulan Nabi Muhammad dan misi Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, literasi, serta pendidikannya. Nah, dari ayat tersebut menandakan bahwa peradaban Islam dibangun di atas fondasi ilmu, literasi, dan kesadaran ketuhanan. mana nih? Jadi yang menarik, konsep ilmu dalam Islam ini menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umumnya. Dalam konteks pendidikan dasar, pelajaran seperti matematika, IPA, IPS itu tidak pernah bebas nilai. Maksudnya, dalam konteks pendidikan dasar, pelajaran seperti matematika, IPA, atau IPS tidak pernah bebas nilai. Oh, sebagai contoh, ketelitian dalam berhitung adalah latihan kejujuran, seperti matematika kan? Ya. Berarti melatih kejujuran kita. Kemudian, kejujuran dalam mencatat hasil percobaan IPA adalah latihan amanah. Maksudnya? Ya, apa yang udah kita catat dari hasil percobaan IPA itu sama aja kayak Murni. ngelatih. Iya, murni Percaya. tanpa hasil. Nggak dikurang-kurang. Iya, tanpa hasil mencontek dari hasil laporan. Tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Mm. Jadi dengan demikian, ilmu itu tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual. Apa sih kecerdasan intelektual? Adalah kemampuan mental untuk belajar, memahami, berpikir logis, bernalar, dan memecahkan masalah secara rasional. Diukur melalui tes IQ dan sering dikaitkan dengan performa akademik. Berarti yang Jadi- mampu membuat kita berpikir secara kritis gitu ya. Ilmu tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan karakter anak. Ya. Jika ilmu diajarkan tanpa adab, maka ia berpotensi melahirkan generasi cerdas tetapi tidak bermoral. Orang pintar belum tentu benar, dan orang benar sudah pasti Pintar. pintar.
Dengan demikian, pendidikan Islam menekankan bahwa cara memperoleh dan menggunakan ilmu sama pentingnya dengan isi ilmu itu sendiri. Terus kita lanjut ke bagian 3. Berapa bab? Enggak, ini kan dibagi-bagi gitu, ada bagian-bagiannya. Kan ada apa tadi? Hakikat ilmu. Tadi Hakikat ada manusia dalam pandangan pendidikan Islam, terus tuh hakikat ilmu dalam pendidikan Islam. Terus yang ketiga ini bagian 3, hakikat pendidikan, tarbiyah, taklim dan ta'dib. Bab ini Di mana itu memperkenalkan 3 konsep kunci dalam pendidikan Islam, yaitu tadi tarbiyah, taklim, dan ta'dib. tarbiyah, Itu 3 taklim, dan kunci ta'dib. dalam Konsep. pendidikan Islam. Apa ya aja itu? Bagi-bagi ya kita. Coba cari konsep biar panjang. Konsep Tarbiyah ya. tarbiyah. Apa itu konsep tarbiyah? Konsep tarbiyah adalah konsep pendidikan Islam yang komprehensif yang berfokus pada pengembangan, pembinaan, dan penyucian potensi manusia secara bertahap, yaitu jasmani, akal, spiritual, agar mencapai ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian yang lebih baik. Udah ya? Udah. Banyak tuh aspeknya, 7 banyak juga. Contohnya tuh kayak teladan yang atau pembiasaan diri yang lebih baik, nasihat, dan pengawasan. Kalau tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya tuh Membentuk insan yang kamil. Atau manusia paripurna yang memiliki kecerdasan intelektual, integritas moral, dan kekuatan spiritual yang tinggi. Jadi konsep manusia tarbiyah itu paripurna. jadi konsep tarbiyah itu untuk membentuk pengembangan akal kita itu untuk menjadi insan yang mulia, insan yang kamil, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aja sini. Aspek Ada karakteristiknya juga, tarbiyah bertahap dan sistematis. Berarti itu Prosesnya itu terencana dan tidak instan, dan juga berkesinambungan. oh iya, dipindahin dulu dah. boleh minta tolong dia aja nggak? Boleh minta tolong? Boleh minta tolong majuin aja. Iya. Kasih kuncinya aja tolong. Ini. Cari sini Minta aja. tolong ya. Lanjut udah ya konsep tarbiyah. Mau dibaca lagi nggak? Ada yang lebih penjelasan lebih panjang. Tradisi pendidikan Islam yang menekankan proses Di mana tarbiyah itu proses pendidikannya itu bertahap, menumbuhkan seluruh potensi manusia sesuai fitrahnya agar menjadi hamba Allah yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Landasannya tuh melandaskan Al-Quran sebagai sumber nilai dan tujuan hidup, sunnah Nabi, Dan fitrah manusia setiap yang punya manusia potensi yang harus dibimbing, bukan bukannya dipaksa. Tujuan tarbiyah udah ya, prinsip udah, unsur-unsur Dan itu harus seimbang juga, prinsipnya itu seimbang, dunia dan akhiratnya itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah, dan berorientasi teladan, itu guru mendidik dengan contoh. Metode dalam tarbiyah Itu metodenya bisa dengan keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan penguatan ruhiyah seperti ibadah dan berzikir. Kita bisa menerapkannya dengan metode Udah ya? Jadi penjelasan singkatnya, ini ada penjelasan singkatnya tentang tarbiyah, yaitu proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia secara bertahap.
tarbiyah menekankan kesabaran, kesinambungan, dan pembiasaan. Konsep kedua, taklim. Laras. Konsep taklim ada tarbiyah, taklim, dan takdib. Farah menjelaskan tarbiyah, Laras menjelaskan taklim. Terus taklim itu secara bahasa itu berasal dari kata alama yu'alimu yang berarti mengajarkan atau memberi ilmu. Secara istilah, taklim itu adalah proses pencapaian dan transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik agar mereka mengetahui, memahami, dan mampu mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tarbiyah itu kan pembinaan total. Kalau taklim itu lebih ke pengajaran ilmu. Taklim itu memiliki landasan diantaranya Al-Quran sebagai alim dan al-mu'alim, terus sunnah Nabi, Rasulullah sebagai guru umat, dan akal dan wahyu. Ilmu bersumber dari keduanya. Tujuan taklim yang pertama itu memberikan pengetahuan yang benar. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman dan kecerdasan akal. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan atau ra'ful jahal. Mengantarkan peserta didik pada pengamalan ilmu. Terus ada lagi ciri-ciri taklim, yaitu berorientasi pada ilmu dan pemahaman, bersifat kognitif, terstruktur dan sistematis, biasanya terjadi dalam proses belajar mengajar formal. Unsur-unsur taklim, yang pertama mu'alim, yaitu guru. Terus muta'alim, pelajar. Mada'ah, ilmiah, yaitu materi ilmu, dan tarikah, yang merupakan metode pengajaran. Bacanya terus. Oh salah. Udah? Saya ada sih. Baca semua. Enggak apa-apa sih, Kak. Hubungannya deh. Nah, Ya tanya dulu. Relevansinya berapa? Biar aku apa? tanya. Hubungan taklim sama tarbiyah itu apa? Ada nggak hubungannya? Kalau Emang ada hubungannya, kalau taklim tanpa tarbiyah itu artinya melahirkan orang yang pintar tapi kering akhlak. Jadi pintar tapi nggak berakhlak. Oh iya, pintar. Kalau tarbiyah tanpa Pintar taklim, niat baik tapi minim ilmu, kayak baik tapi kosong kali ya. Iya, kurangnya ilmu tuh bikin Kita menjadi Jadi idealnya taklim dan tarbiyah berjalan bersama, saling terhubung. Dan relevansi taklim di masa saat ini sekarang. Ya, masa sekarang, yaitu melawan hoaks dan kesalahpahaman pemahaman agama. Yang kedua, membentuk generasi berilmu dan kritis, dan yang terakhir, menjadi fondasi amal yang benar. tolong carikan dong yang terakhir tuh. Di sini ada konsep takdib. Konsep ketiga yang sering dianggap paling penting adalah takdib, yaitu penanaman adab. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, krisis pendidikan modern sejatinya adalah krisis adab. Jadi landasan pendidikan Islam yang berfokus pada penanaman adab, moralitas, dan akhlak mulia melampaui sekedar transfer ilmu atau taklim. Jadi taklim tadi transfer ilmu, kalau pengasuhan itu tarbiyah. Dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, takdib bertujuan membentuk insan adabi. Tahu nggak insan adabi? Apa tuh? Apa tuh? Insan Beradab. adabi, manusia beradab, yang mengintegrasikan ilmu, amal, dan akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi ada penjelasannya lagi tentang poin-poin penting konsep takdib. Definisi dan fokus. Takdib berasal dari kata adaba yang berarti adab, sopan santun, dan etika. Ini adalah proses penanaman adab dalam diri manusia yang mencakup pengenalan dan pengakuan tempat
yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Terus ada insan adabi dan insan kamil. Apa tuh? Itu tujuan utama dari takdib adalah Membentuk. menghasilkan manusia beradab atau insan Bisa adabi. juga. Ingat ya, insan adabi. Insan adabi Manusia beradab. Manusia beradab. yang bijaksana, jujur, ikhlas, dan mulia tingkah lakunya. Kalau dari pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menekankan bahwa takdib lebih tepat menggambarkan pendidikan Islam dibandingkan tarbiyah, yang kadang tarbiyah itu digunakan untuk hewan atau tumbuhan, atau taklim hanya kognitif. Takdib adalah upaya islamisasi ilmu pengetahuan. Terus ada aspek utamanya, yaitu moral atau transendental, melibatkan keimanan dan hubungan dengan Allah, intelektual dan spiritual, tidak hanya mengisi otak tetapi juga menyucikan jiwa. Aspek utama dari Takdib. Takdib. Kemudian aspek utama dari sosial, yaitu membentuk perilaku sopan santun dan etika sosial. Implikasinya, takdib sangat relevan untuk mengatasi krisis moral atau kemerosotan adab pada saat ini ya. Penerapannya menciptakan generasi yang menghormati ilmu dan pendidik serta memiliki integritas tinggi. Jadi secara keseluruhannya, takdib adalah proses komprehensif yang membentuk manusia agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, menjadikannya pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak. Itu Jadi lebih tidak kayak hanya membentuk karakter gitu ya. iya, jadi tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak. Bukan sekedar kayak orang pintar, tapi orang yang benar cara berpikirnya juga, dan sadar akan tanggung jawabnya kepada Allah dan masyarakat sekitarnya. Benar. Nah, apa itu hubungan tarbiyah, taklim, dan takdib? Tidak bisa dipisahkan ya kan? Ya, Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan Harus sejalan. konsepnya. ibaratnya tuh kayak taklim itu memberi ilmu, tarbiyah itu menumbuhkan manusia, dan takdib itu meluruskan arahnya. Jadi apa sih? Pendidikan yang hanya menekankan taklim itu akan menghasilkan siswa yang pintar tetapi kering moral, kayak kata Laras tadi kan. Iya. Mm-mm. Pintar tapi nggak berakhlak. Dan pendidikan tanpa takdib itu berpotensi melahirkan penyalahgunaan ilmu. Contohnya, Iya, Apa tadi? kayak pendidikan tanpa takdib berpotensi melahirkan penyalahgunaan ilmu. Jadi itu kan takdib tuh membentuk perilaku. Iya, karena ilmu dan pembinaan tuh bisa kehilangan orientasi kebenaran. Jika tidak diarahkan. Ya, kayak ilmu tanpa takdib, ilmu dan pembinaan tuh bisa kehilangan kebenaran, sesuatu kebenaran. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menyentuh akal, hati, dan perilaku secara bersamaan ya. Ya, Terus itu ada bagian 4. Terus tujuan dan prinsip pendidikan Islam. Pertanyaannya mana? Ada nggak? Apa langsung aja? Sebagai penutup. Tujuan Oh, itu dan penutup bab 1-nya. Oh, coba dibaca aja. Nah, tujuan akhir pendidikan Islam adalah tujuan akhir dalam pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Pendidikan diarahkan pada 2 dimensi utama. Yang pertama itu ubudiyah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, dan yang kedua khalifah sebagai tanggung jawab sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, integritas ilmu, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta amal yang soleh. Prinsip-prinsip ini menjadi kompas agar pendidikan tidak kehilangan arah. Jadi kesimpulannya tuh di bab 1 itu menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah sistem yang utuh, bermakna, dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya.
Ada tambahan? Mana sih? Ini kan baru yang bab 1 kan kita. Iya. Mana sih, baca sampai mana tadi? Ke bawah. Oh ini ya. Iya. Oh, ada penjelasannya lagi nggak tentang bab Ada tadi? tambahannya nggak? tuh. Coba cari di WA yang tadi. Kan ada tuh. Penjelasan. Tunda dulu itu tuh. Biar kita nggak susah ngedit. Nggak usah lah. Nggak bakal diedit. Iya ya. Cuma main Kan awalnya diskusi doang. gini nggak apa-apa. Jadi itu penjelasan diskusi dari kita dari bab 1 Nih banyak nih. tuh kami ada Jadi bab 1 itu membahas dasar-dasar filsafat. filsafat pendidikan Islam yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar pada anak-anak. Pembahasannya tuh diawali dengan hakikat manusia yang dalam pandangan Islam dipahami sebagai makhluk yang berfitrah seperti yang dijelaskan tadi dan memiliki potensi bawaan untuk menerima kebenaran serta sebagai khalifah di bumi yang memikul tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi mengisi pengetahuan, tetapi mengarahkan manusia agar bertindak sesuai dengan amanah Allah. Masih? Iya. Selanjutnya, bab 1 menjelaskan hakikat ilmu dan Islam. Ilmu yang dipandang sebagai cahaya yang bersumber dari wahyu, akal, dan pengalaman. Ketiga sumber ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Islam menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena seluruh ilmu bernilai ibadah apabila digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Bab ini juga menguraikan hakikat pendidikan sebagai kesatuan antara apa aja tadi? Tarbiyah, Taklim, dan ta'dib. Tarbiyah yaitu pengembangan potensi, taklim yaitu pengajaran ilmu, dan ta'dib yaitu penanaman adab. Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan moral. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan akhlak mulia. Dan itu yang bab 2 nanti itu laras. Jadi baik ya, setelah kita membahas dari bab 1 yaitu ada landasan umum filsafat pendidikan Islam, mulai dari hakikat manusia, ilmu hingga tujuan pendidikan, maka bab 2 ini pembahasan menjadi lebih mendalam dan filosofis. Nih, Laras, dari bab 2 mengajak kita Sampai bawah. Di bab 2 mengajak kita untuk melihat pendidikan Islam menjadi 3 dimensi utama. Filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga dimensi ini penting karena membantu kita menjawab 3 pertanyaan besar. Ini kok baca aku. Kasih kok kita baca ya. Yang pertama tuh, apa hakikat realitas yang menjadi dasar pendidikan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar? dan untuk apa ilmu dan pendidikan itu digunakan? Nah, ketiga pertanyaan ini sangat relevan bagi kita sebagai calon pendidik, khususnya guru sekolah dasar. Enggak itu. Karena akan mempengaruhi cara berpikir, Enggak ngomongin kamu. cara mengajar, dan cara bersikap dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang dimensi ontologi dalam pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan ontologi dalam konteks pendidikan Islam? Itu pertanyaan pertama. Iya, pertanyaan pertama. Jawab Far. Nah, secara sederhananya, ontologi itu membahas tentang hakikat, keberadaan, atau realitas. Dalam konteks pendidikan Islam, ontologi itu menjawab pertanyaan yang realistis seperti apa yang diyakini dan dijadikan dasar dalam proses pendidikan. Nah, Islam memandang realitas secara tauhidik, artinya seluruh keberadaan berpangkal dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta, pengatur, dan tujuan akhir
dari seluruh kehidupan. Alam semesta dipandang sebagai ayat-ayat kauniyah, sementara Al-Quran adalah ayat-ayat kauliyah, di mana manusia berada di antara keduanya sebagai makhluk yang diberi akal dan amanah. Maka pendidikan Islam harus membantu manusia memahami posisinya di tengah hubungan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Apa itu kauniyah? Apa tadi? Kauniyah sama kauliyah. Ayat-ayat Kauniyah. kauniyah. Coba Iya, kita apa? cari. Kauniyah dan Kauliyah. Ini ada Kauniyah dan kauliyah. Kayak gitu. kauliyah. Ayat. Apa itu ayat-ayat? apa yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah dan Dipandang kauliyah? Allah. Nah ini, ayat kauliyah itu ayat-ayat Allah yang berbentuk wahyu tertulis, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu ayat kauliyah. Kalau ayat kauniyah itu tanda Allah di alam semesta. Contohnya tuh seperti tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta. Itu ayat kauniyah, seperti langit dan bumi, siang dan malam, tumbuhan, hewan, dan tubuh manusia itu termasuk ke dalam ayat kauniyah. Nah, hubungan antara ayat kauniyah dan kauliyah itu sumbernya sama-sama dari Allah, tidak saling bertentangan dan saling menguatkan, karena memberi makna dan arah, sedangkan makna kauniyah itu memberikan bukti dan pelajaran yang nyata. Sudah? Apa sih ini? Membaca Al-Quran tanpa alam. Kalau membaca alam tanpa wahyu tersesat, dan membaca keduanya utuh. Nah, singkatnya itu kayak dalam pendidikan Islam ini, ayat kauliyah itu dasar ilmu agama, sedangkan ayat kauniyah itu dasar ilmu sainsnya. Keduanya disatukan oleh tauhid dan adab, seperti yang kita baca tadi. Kita bahas tadi, yaitu takdib. Jadi manusia itu berada di antara keduanya sebagai makhluk yang diberi akal dan amanah. Maka pendidikan Islam harus membantu manusia memahami posisinya di tengah hubungan Tuhan dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Di sini saya mau menambahkan bahwa pandangan ontologis ini memiliki implikasi besar terhadap pendidikan. Jika realitas dipahami hanya sebatas materi, maka pendidikan akan berorientasi pada hasil fisik dan angka. Namun, jika realitas dipahami mencakup dimensi spiritual dan moral, maka pendidikan akan diarahkan pada pembentukan kesadaran batin dan tanggung jawab etis. Dalam pendidikan Islam, anak tidak hanya diajarkan apa yang benar, tetapi juga mengapa kebenaran itu penting dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Ini menjadikan pendidikan bukan sekedar aktivitas akademik, melainkan proses pembentukan makna hidup. Jadi kita harus memberi alasan kepada anak, ya kan? Kenapa kita harus melakukan kebenaran? Kepada siapa ia bertanggung jawab. Kita harus bisa menjelaskan mengapa kebenaran itu penting. Dengan demikian, ontologi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh memisahkan antara aspek dunia dan aspek akhirat. Keduanya harus hadir secara seimbang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada bagian 2 itu akan dibacakan oleh Terus pertanyaannya kan? Apa langsung? Ya, ini langsung bagian 2 yaitu Ini juga apa ini aja? Aku jelasin. Enggak. Enggak, kan aku yang nanya kan. Oh iya iya. Nah, jadi selanjutnya yaitu dimensi epistemologi pendidikan Islam. bagian 2. Selanjutnya kita masuk pada dimensi epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibenarkan, yang akan dibahas oleh saudari Laras.
Epistemologi dalam pendidikan Islam itu membahas sumber, cara, dan validitas pengetahuan. Islam mengaku bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti wahyu, akal, indera, dan pengalaman. Namun, yang membedakan epistemologi Islam dengan epistemologi sekuler adalah adanya nilai moral dan tanggung jawab spiritual dalam proses memperoleh ilmu. Ilmu tidak boleh diperoleh dengan cara yang salah, seperti menipu, menjiplak, atau memanipulasi data. Islam mengajarkan konsep tabayun, yaitu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Prinsip ini sangat penting di era digital, di mana anak-anak dengan mudah menerima berbagai informasi tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Ya, contohnya kita tidak boleh menjiplak karya teman sendiri Siapa tuh? Itu siapa? supaya Mana sih tadi? Menjiplak kata Yang kedua. sampai mana sih datanya? Iya, lanjut P2 itu. kedua. Oh, beda. Iya. Jika dikaitkan dengan pendidikan dasar, epistemologi Islam mengajarkan guru untuk membiasakan siswa berpikir kritis, tetapi tetap beradab. Anak diajak untuk bertanya, mencari alasan dan memahami proses, bukan sekedar menghafal jawaban. Jadi diajak untuk benar-benar memahami, Ya, bukan juga sekedar mencontek jawaban dari teman. bukan sekedar menghafal jawabannya aja. Jadi kita harus mengajarkan mereka untuk paham dengan prosesnya. Dari mana mencarinya? Selain itu, Islam juga mengajarkan sikap rendah hati dalam ilmu. Semakin seseorang berilmu, seharusnya semakin sadar akan keterbatasannya. Ini penting agar pendidikan tidak melahirkan kesombongan intelektual. Ilmu padi. Selain itu, epistemologi Islam dengan demikian bukan hanya membentuk cara berpikir, tetapi juga sikap batin terhadap ilmu. Jadi dari pemaparan tersebut kita dapat memahami bahwa epistemologi pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas dalam proses belajar. Selanjutnya bagian 3 yaitu dimensi aksiologi pendidikan Islam. Bagian terakhir dari bab 2 adalah dimensi aksiologi, yaitu pembahasan mengenai nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Untuk itu saya persilakan kepada bagian terakhir tadi ya, nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Tolong dong jelasin, tolong dibacakan. Jadi, aksiologi dalam pendidikan Islam itu berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari dan mengarahkan penggunaan ilmu. Islam menegaskan bahwa ilmu tidak bersifat netral. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan. Tujuan utama ilmu bukanlah kekuasaan, keuntungan pribadi, ataupun popularitas, melainkan pengabdian kepada Allah dan kemanfaatan bagi sesama manusia. Ilmu yang tidak melahirkan akhlak justru dianggap berbahaya. Iya. Kenapa berbahaya? Karena bisa disalahgunakan. Contohnya? Pintar Contohnya. maling. Iya. Pintar mengatur strategi untuk berbohong. Itu contohnya. Terus? Nah, dalam konteks pendidikan, ini berarti setiap mata pelajaran harus memiliki orientasi nilai, bukan sekedar capaian akademik. Kamu sepakat? Sepakat. Dan saya ingin menambahkan bahwa dimensi aksiologi ini sangat relevan dengan krisis moral yang banyak terjadi saat ini.
Banyak orang berpendidikan tinggi tetapi justru terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Contohnya Contoh, korupsi. Apalagi Terus apa lagi? Siapa tuh yang korupsi? penyalahgunaan jabatan, Mm-mm. kayak jalur orang dalam. Oh, iya. Ya. Pendidikan Islam ingin memastikan bahwa ilmu yang dimiliki seseorang akan membentuk kepekaan sosial, kejujuran, dan keberanian moral. Anak diajarkan bahwa ilmu adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Next. Ini dulu. Nah, demikian. Nantilah. Langsung aja. Ini aja kan. 15 menit lagi. Ya, tapi ini masih banyak juga sih, masih. Ini lanjut dulu nggak sih? Nah, ini 5 menit lagi cukup, Pak. Enggak, ini sebagai referensi 1 jam. 50 paling banyak sejam. Oh, 50 menit. Nantilah, sabar. Ini aja lah. Ini apa ini? Baca dulu nanti baru aku bilang penjelasan lebih panjang. Ya nggak? Jadi dengan demikian, aksiologi pendidikan Islam menempatkan nilai sebagai tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan. Jadi kita akan melakukan refleksi akhir bab 2. Sebagai refleksi, di bab 2 itu memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki kerangka filosofis yang sangat kuat dan menyeluruh. Ontologi memberikan dasar realitas, epistemologi mengarahkan cara berpikir, dan aksiologi menentukan tujuan penggunaan ilmu. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan yang baik bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menjernihkan hati dan mengarahkan perilaku. Jadi ada penjelasannya lagi dari Saudari Farah. Mungkin secara yang lebih mendalamnya seperti yang dibilang saudari Salsa tadi, yang lebih mendalamnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimensi ontologi itu menyoroti hakikat realitas dalam Islam, bahwa Allah adalah sumber segala wujud, alam semesta adalah ciptaannya, dan manusia adalah khalifah yang diberi amanah. Pendidikan dalam dimensi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik akan hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan harus diperoleh melalui proses yang benar, jujur, dan bertanggung jawab dengan mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman. Baca. Boleh. Nah, Mana tadi? prinsip. Sama ada lagi nggak? Oh iya. Prinsip seperti tabayun atau verifikasi informasi menjadi dasar penting dalam membentuk budaya belajar yang jujur dan kritis, terutama dalam pendidikan dasar. Sementara itu, dimensi aksiologi membahas tujuan dan nilai dari pendidikan Islam. Ilmu harus diarahkan untuk kemaslahatan, keadilan, kejujuran, dan amanah. Pendidikan tidak hanya dinilai dari hasil akademik, tapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut membentuk akhlak dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada ya? Habis. Udah, jadi kita udah membahas bab 1 dan bab 2. Poin-poin pentingnya kita bacakan lagi. Apa tadi? Apa aja yang udah kita bahas tentang landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam, yaitu ada Hakikat manusia, hakikat ilmu, terus tuh ada juga hakikat pendidikan. Poin dari hakikat manusia apa aja tadi? Manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu berpotensi dasar untuk mengenal kebenaran dan dan Tuhan. Tuhan. Manusia bukan kertas Kosong, kosong, tapi memiliki tapi memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan.
manusia berperan sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah di bumi. khalifah di bumi. Pendidikan bertugas Menumbuhkan menumbuhkan akal, hati, dan akhlak secara seimbang. Anak didik adalah subjek pendidikan, bukan objek Objek semata. semata. Ada juga Yang hakikat kedua. ilmu, Yang kedua, hakikat ilmu. yaitu Sampai 60 nggak? Sampai 60 nggak ini? sampai habis. Hakikat ilmu yaitu cahaya yang menuntun manusia menuju kebenaran, yang berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman, yang harus diperoleh dengan cara yang benar dan bermoral, dan yaitu ilmu tanpa adab dapat membawa kerusakan bagi diri kita sendiri. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum maksudnya. Nggak usah lah. Terus hakikat Pendidikan. Yang ketiga, hakikat pendidikan. Pendidikan Islam mencakup 3 konsep utama. Apa aja tadi? Aku baru salah kata. Apa sih? Talbiyah, Tarbiyah yaitu proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Kalau taklim proses mengajarkan ilmu pengetahuan, dan takdib itu proses penanaman adab dan akhlak. yang keempat, tujuan pendidikan Islam. Terus ada prinsip. Prinsip pendidikan Islam itu berlandaskan tauhid. Yang bab 2 kita membahas apa tadi? Pendidikan Islam adalah sistem yang utuh dan menyeluruh. Tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial. Bertujuan membentuk manusia berilmu, beradab, dan bertanggung jawab. Dah. Ya kan? Tutup kan? Baiklah, sekian diskusi dari kami tentang bab 1 dan bab 2. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 52. Udah nih. Udah dong.